البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih di muka surat 88, anwa'ut taqlid, jenis-jenis taklid. At-taqlidu nau'an. Taklid itu ada dua jenis. Baik, am wa khas, taklid yang bersifat umum dan taklid yang bersifat khusus. Yang pertama, fal am an yaltazima madhaban muayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimih fi jami'i umuri dini, yaitu orang tersebut yaltazim, yaitu setia, madhaban, pada suatu madhab, yaltazim, mengharuskan diri memegang suatu madhab tertentu muayyan, dengan cara apa? Mengambil yang ringannya diambil, yang beratnya juga diambil. Rukhas yaitu apa? Keringanan-keringanan yang diberikan. Azaim yaitu apa? Hukum-hukum yang terasa berat, yang hukum-hukum yang bersifat apa? Pasti di seluruh urusan agamanya. Dan ini adalah bid'ah. Yang betul adalah bid'ah, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Demikian pula apa dikatakan bid'ah oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq. Juga Syekh Al-Imam Al-Wadi'i mengatakan ini bid'ah. Enggak ada satu dalil pun dalam Quran yang menyuruh demikian. Dari alif sampai ya, saya ikut Imam Syafi'i saja, apapun. Enggak ada dalil yang menyuruh demikian. Tapi apa? Allah menyuruh alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Mereka adalah orang-orang yang menyimak ucapan lalu mengikuti yang terbaiknya. Baik, kalau yang terbaik kali ini sudah kita ikuti. Kalau dalam case yang lain ternyata pendapat yang lain yang terbaik, kita ikuti yang terbaik tadi. Baik. Kemudian apa? Wa qad ikhtalafal ulama'u fi, para ulama berselisih pendapat tentang amalan seperti ini. Faminhum man haka wujubah, di antara mereka ada yang menukilkan itu wajib. Dan itu adalah apa? Pendapat yang keliru. Tak ada dalil yang tidak ada dalil yang mengatakan itu wajib atau mustahab. Li ta'adzuril ijtihadi fil mutaakhirin, karena tidak mungkin generasi mutaakhir itu ijtihad. Baik. Dan ini terbantah. Karena dalam kisah banyak sekali orang-orang yang mengatakan tidak ada ijtihad setelah wafatnya imam yang 4, mereka ijtihad. Bahkan sampai sekarang, seperti kisah beberapa bulan yang lalu, yaitu apa? Kami sekarang ijtihad bahwasanya apa? Untuk adanya ditambah 10 menit lagi. Katanya nggak ada ijtihad setelah imam 4 mati. Kenapa sekarang bilang ijtihad? Dan seterusnya. Setelah ketahuan jadwal abadinya keliru. Baik. Kemudian apa? Wa minhum man haka tahrimah. Di antara ulama ada yang menukilkan itu haram. Dan itu yang betul. Lima fihi minal iltizamil mutlaq littiba'i ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam taklid umum ini ada sikap kesetiaan yang mutlak untuk mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena konsekuensi dari taklid umum ini, apapun ucapan imam saya ikuti, walaupun menyelisih hadis, walaupun apa, berarti hakikatnya dia dusta ketika mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata nabi dia lain. Baik. Buktinya apa? Ucapan nabi tidak diikuti ketika menyelisihi pendapat dari imam dia. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fil qauli bi wujubi taati ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyi. Sesungguhnya di dalam pendapat yang mengatakan wajibnya menaati selain Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh perintah dan larangannya, wa huwa khilaful ijma', itu menyelisihi ijma'. Wa jawazuhu fihi ma fih, dan pembolehannya itu perlu diperiksa lagi. Baik. Iya, nabi kita satu. Kenapa tahu-tahu kita menetapkan ada nabi yang lain? Salah betul, pokoknya kita ikuti dan pasti betul, dan seterusnya. Ini adalah apa? Dusta dan keliru. Waqal Syekhul Islam juga mengatakan manil tazama madhaban muayyana, barang siapa
mewajibkan diri mengikuti madhab tertentu, summa fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li'alimin akhar aftah, lalu dia melakukan yang menyelisihi itu tanpa dia mengekor kepada alim yang lain yang berfatwa padanya, walastidlalin bidalil, dan tanpa memiliki suatu dalil yaqtadhi khilafa dzalik, yang menuntut dia untuk menyelisihi itu, wala udhrin syar'i, tanpa udur syar'i yaqtadhi hilla ma fa'alah, yang mengharuskan halalnya apa yang dia perbuat, fahuwa muttabi'un li hawah, maka dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, fa'ilun lil muharram, dia melakukan apa yang diharamkan, bi ghairi udhrin syar'i, tanpa adanya udur syar'i. Ya, dia dusta, mengaku harus ikut Imam Syafi'i. Syafi'i yang paling pandai dari imam yang keempat, dari imam yang empat. Tapi kenapa dalam masalah musik nggak ikut Syafi'i, nggak ikut imam empat, bahkan apa? Ikut Dohiri, ajaib. Dalam masalah riba, kenapa nggak ikut Syafi'i, tapi malah ikut pendapat Abu Hanifah? Ini juga ajaib. Dan seterusnya. Yaitu apa? Banyak orang-orang yang palsu aja ketika mengklaim ini dan itu, mengklaim ikut Syafi'i. Kalau kita mendebat mereka, mereka akan bilang kamu siapa dibanding Syafi'i. Tapi ketika mereka sendiri tiba-tiba pindah madhab karena tidak sesuai hawa nafsu, kenapa lupa siapa saya dibanding Syafi'i? Terkadang apa? Membolehkan untuk apa? Kawin di negeri yang lain dengan alasan ini sudah keluar dari ini sudah apa? Melebihi jarak safar. Dengan alasan oh ini ada fatwa Abu Hanifah fatwa gitu. Kita katakan katanya Syafi'i yang paling pandai dan harus ikut Syafi'i. Kenapa tahu-tahu pindah ke Abu Hanifah? Demikian pula di dalam masalah apa itu zakat fitrah, zakat fitri, para imam mereka mengatakan, yaitu Syafi'i, Ahmad, demikian pula apa Imam Malik, mereka menetapkan bahwasanya zakat fitri itu adalah dengan qutul balad, dengan makanan asasi. Tahu-tahu mereka membolehkan dengan duit. Tayyib. Kenapa lupa? Oh siapa saya dibanding dengan Syafi'i? Syafi'i mengharamkan, mengatakan itu tidak sah. Gimana kalian malah menetapkan itu sah? Lupa untuk apa? Katanya harus ikut Syafi'i. Menunjukkan mereka sering dusta dalam pengakuannya dan mewajibkan harus apa? Ikut Syafi'i, atau yang lain menetapkan dari awal sampai akhir harus ikut Ahmad. Seringkali mereka dusta ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan. Tayyib, fa'ilun lil muharram. Oh ini sudah wa hadza munkar, kata Ibnu Taimiyah, ini adalah kemungkaran. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana qaulin ala qaul, adapun jika jelas bagi dia sesuatu yang mengharuskan lebih beratnya, lebih kuatnya suatu pendapat dibanding pendapat yang lain, bagaimana jadi jelas? Setelah apa? Melihat ini yang sesuai dengan dalil Quran, yang itu tidak sesuai, atau ini yang sesuai dengan hadis Nabi, yang itu tidak sesuai, dan seterusnya. Misalkan imma bil adillatil mufassalah, boleh jadi dengan dalil yang terperinci, in kana ya'rifuha wa yafhamuha, jika dia tahu dalil dan memahami dalil. Wa imma bi an yara ahadar rajulaini a'lama bitilkal mas'alah minal akhar, atau sebabnya adalah dia memandang salah satu dari dua tokoh itu lebih tahu tentang masalah itu daripada yang lainnya. Wa huwa atqalillah, dan orang yang itu lebih bertakwa kepada Allah fima yaqulu, di dalam ucapannya, fayarji'u an qaulin ila qaulin limisli hadza, maka dia rujuk dari suatu pendapat menuju ke pendapat yang lain dengan sebab ini. Yaitu apa? Karena ada faktor yang mengharuskan saya tidak lagi ikut Imam Syafi'i dalam kes ini, atau saya tidak lagi ikut Imam Abu Hanifah dalam kes yang itu. Fahadha yajuz, maka ini boleh. Bal yajib, bahkan wajib, karena kita disuruh ikut wahyu, bukan ikut orang yang tidak maksum. Tayyib. Waqad nassal Imamu Ahmadu ala dzalik, Imam Ahmad telah menetapkan itu. Tayyib. Bila mana tahu kebenaran, maka apa? Ikuti kebenaran itu walaupun muncul dari orang yang bukan semadhab dengan kita. Dan ini adalah kesepakatan imam madhab yang empat dari ucapan-ucapan mereka. Seperti yang telah ana nukilkan di beberapa kitab itu. Ucapan Abu Hanifah, ucapan Malik, ucapan Syafi'i, ucapan Ahmad, semuanya seperti itu. Menyuruh untuk ikut kebenaran, ikut dalil. Kalau ketahuan pendapat saya menyelisihi nas atau menyelisihi hadis atau yang semacam itu. Tayyib, tidak disuruh untuk apa? Mengkultuskan diri saya dan sebagainya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.